silahkan. Monggo Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya ini mau kontrol. Kan habis melahirkan 6 hari yang lalu Bu. Badan saya merasa capek terus. Terus mau makan amis-amisan itu pantangan itu gimana? Perkenalkan ya Bu, saya Brenda, bidan yang bertugas di sini. Ini akan saya jelaskan tentang apa yang tadi Ibu keluhkan. Ibu melahirkan sudah 6 hari yang lalu. Ibu merasa udah capek katanya. Tadi disampaikan Ibu ada makanan pantangan ya? Oh, apa yang Ibu pantang itu apa saja yang nggak mau Ibu makan? Amis-amisan itu loh Bu. Oh, kenapa Bu? Kemarin katanya mertua saya itu nggak boleh kalau yang amis-amisan nanti gimana gitu, terus suruh yang cuma tahu tempe nanti dibakar aja gitu. Ibu ini kan namanya Ibu Nifas ya. Ibu Nifas, Ibu tahu nggak kebutuhan Ibu Nifas itu makannya harus bagaimana, nutrisinya bagaimana? Kan Ibu paham boten? Boten Ibu. Seumpama Ibu Nifas niku makame kudu piye ngaten? Aturannya ukurannya sepinten ngaten Ibu dereng paham. Nggih ngertos kula nami sing penting mungkin nasi kali sayur, enten lawuh, enten mawon. Oh nggih, saya ukurannya mboten ngerti. Oh nggih, tapi saya jelaskan ya Bu nggih. Ibu postpartum atau ibu setelah melahirkan niku mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan orang biasa. Misalnya penjenengan dengan anak itu beda nih Bu nggih. Nah, nutrisi ibu setelah melahirkan itu harus terpenuhi kebutuhannya, karena untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan anak, kan anak menyusu dengan penjenengan toh, nah harus butuh nutrisi yang cukup. Ajang untuk menunjang tumbuh kembang bayi. Bila nanti ASI yang Anda berikan kepada bayi itu cukup gizinya, maka akan tumbuh kembangnya baik sesuai dengan usia perkembangannya. Ajang untuk mencegah anemi pada ibu, mencegah kekurangan nutrisi pada ibu. Kemarin ibu kan melahirkan mengeluarkan darah yang banyak. Nah, ibu biar tidak terjadi anemi, ibu memerlukan makanan yang adekuat atau makanan yang cukup untuk kebutuhan ibu setelah melahirkan. Untuk 6 bulan pertama ya Bu ya, dari melahirkan sekarang sampai 6 bulan ke depan itu untuk makanan kalori itu bisa didapat dari nasi, jagung, telur itu 500 kilokalori setiap hari. Oke, 500 kalori. Ajeng selain nasi, penjenengan juga harus makan makanan yang beragam. Tidak hanya nasi sama sayur saja. Ibu harus mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan. Jadi di setiap makan ibu harus ada unsur-unsur tersebut. Lajeng waktu setelah melahirkan kemarin, ibu dikasih vitamin A yang merah-merah 2 itu Bu? Dikasih. Oh ya, sudah diminum? Sudah. Nah, itu vitamin A ya Bu ya. Fungsinya untuk meningkatkan kekebalan pada bayi sehingga bayi akan kuat, tidak gampang terkena penyakit infeksi. Lajeng untuk menjaga kesehatan ibu agar segera pulih. Kan kemarin ibu melahirkan, kemungkinan ada jalan lahir itu yang robek-robek Bu. Jadi biar cepat pulih, cepat kembali normal, biar luka-lukanya itu cepat kering. Lajeng selain kemarin ibu diberikan vitamin A 2 tablet itu, ibu juga harusnya mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin A. Misalnya kuning telur, bisa hati ayam, bisa hati sapi. Kemudian sayuran yang berwarna hijau atau buah yang berwarna kuning, misalnya wortel, tomat, nangka. Kemudian vitamin A-nya sudah, ibu harus makan ibu tadi Bu, daging-daging. Nah, daging-daging itu tidak menyebabkan amis pada ASI, tidak menyebabkan tali pusatnya nyanyan, berair, tidak ya Bu ya. Justru protein itu sangat dibutuhkan untuk ibu setelah melahirkan maupun untuk bayinya, karena bayi 6 bulan pertama kan cuma minum ASI ya Bu ya. Jadi makanannya ya dari ibu. Kalau ibu sudah tercukupi asupan makanannya, otomatis bayinya juga akan mendapatkan gizi yang cukup. Kemudian selama nifas niki, ibu minumnya sekitar
sekitar berapa Bu? Sehari ngoten sedina sewengi ngaten minumnya berapa gelas Bu? Nggih, kira-kira 6 gelas. Oh 5 gelas nggih. Nah, Ibu setelah melahirkan menika kebutuhanipun 14 gelas Bu, gelas yang 200 ml niku atau sekitar 3 liter. Nggih. Jadi Ibu masih kurang nggih, nanti Oke. bisa ditambah lagi karena juga akan mempengaruhi produksi ASI. Untuk menjaga kesehatan Ibu juga harus mengkonsumsi air sekitar 3 liter atau 14 gelas seukuran 200 ml. Oke. Ya. Kemudian waktu hamil Ibu minum zat besi nggih? Nggih. Pas setelah melahirkan menika masih minum mboten Bu? Boten Ibu. Oh, ngaten nggih. Nah, terus selama nifas niko, Ibu juga harusnya minum tablet tambah darah sehari sekali selama 40 hari, nggih. Nggih. Untuk memenuhi kebutuhan gizi Ibu. Karena zat besi meniko akan meningkatkan sirkulasi darah dan sel sehingga akan menjaga kesehatan Ibu dan otomatis untuk adik bayinya. Nggih. Nanti minum tablet tambah darah lagi seperti sewaktu hamil ya Bu, Oke. sehari sekali. Oke. Untuk makanan pantangnya Ibu nanti setelah pulang dari sini bersedia mboten untuk memakan makanan yang amis-amisan tadi Nggih, untuk memenuhi insyaallah. untuk memenuhi kebutuhan gitu Bu ya. Nggih. Karena kalau kekurangan makanan misalnya protein hewani itu akan memperlambat proses penyembuhan luka Bu ya, seperti Oke. tadi yang saya sampaikan, luka-luka bekas persalinan niku. Oke.